Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa lahul hamdu fis samawati wal ard wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi basata li'ibadihi mawa'ida ihsani wa in'ami wa a'ada 'alaina fi hadhil ayyami 'awaida birrihi wa ikramihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'ala jazili ifdalihi wa imdadihi wa ashkuruhu ala kamali judihi bi'ibadihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu fi mulkihi wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ashrafu ibadihi wa zuhadihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wal rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina kanu umara al-hajij li biladillahil haram wa sallim tasliman katsira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmul 'idil akbar wa yawmul hajjil afkhar wa yawma ibtalallahu khalilahu Ibrahim alaihi salam wa abana Allahu fadilatahu lil anami fataqarrabu rahimakumullah ta'ala bidhabaihikum wa 'azzimu sya'air rabbikum la'allakum biliqa'i rabbikum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Mari kita awali bersama untuk mengingatkan hati kita terlebih dahulu untuk selalu menjaga hati kita dalam menaati, melaksanakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kapanpun berada, karena dari takwa tersebutlah satu-satunya jalan untuk kita bisa meraih kemudahan, keridhaan, keselamatan baik di alam dunia maupun nanti di alam akhirat. Jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, sepanjang malam dan hari mulai dari tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai 1 malam kemarin, gemuruh
Kalimat takbir, tahlil dan tahmid berkumandang di mana-mana, menggetarkan hati, menyentuh qalbu jiwa yang beriman. Pagi ini dengan penuh kebersamaan, walaupun dalam perbedaan, ada yang datang berjalan kaki, memakai kendaraan, berjalan dengan cepat ataupun memakai tongkat, baik dari laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, yang sedih ataupun bergembira, namun semuanya datang untuk berjamaah bersama-sama dalam hamparan sajadah, menghidupkan sunnah sebagai bukti rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kita yang menjadi tamu Allah di tanah suci dengan busana ihramnya, mereka sedang berjuang keras melaksanakan rangkaian ibadah hajinya. Tanggal 8 Dzulhijjah mereka berangkat ke Mekah menuju Arafah, dan tanggal 9-nya setelah tergelincir matahari mereka melaksanakan wukuf di padang Arafah, dan pada malam harinya mereka mabit di Muzdalifah dan mengumpulkan kerikil untuk melontarkan jamrah di Mina. Sungguh pemandangan yang sangat indah, menakjubkan, yang akan mengingatkan kita pada saat kita nanti berada di padang mahsyar. Semoga semua saudara-saudara kita yang sedang bertemu di rumah Allah diberikan kemudahan dan kesabaran, serta dapat kembali ke tanah airnya dengan selamat dan mendapatkan hajinya dengan haji yang mabrur, haji yang mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam bulan ini juga terdapat banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, yang cukup baik untuk kita jadikan pedoman dan menguatkan rasa keimanan kita tentang kekuasaan Allah yang sangat besar. Dalam sebuah keterangan mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika diterima taubatnya oleh Allah jatuh pada tanggal 1 Dzulhijjah. Dari sekian ratus tahun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikeluarkannya Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan pada tanggal kedua bulan Dzulhijjah. Pada hari ketiganya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Pada tanggal keempatnya Nabiullah Isa alaihissalam dilahirkan, dan Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pada hari kelima bulan Dzulhijjah. Demikian juga kejadian besar yang tidak mungkin dilupakan oleh umat Islam, yaitu sejarah ketaatan, ketakwaan seorang Nabiullah, seorang Khalilullah, yaitu Ibrahim alaihissalam dan keluarganya yang kita peringati pada hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam kehidupan seringkali harta, kedudukan, pangkat, jabatan menjadikan manusia semakin jauh dari zat yang maha memberi, jauh dari zat yang maha mengambil, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kali ini seorang Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat kaya raya namun dermawan. Ia mampu menyembelih 1000 ekor domba, 300 lembu dan 100 ekor unta untuk sabilillah. Banyak sekali orang-orang yang kagum padanya, bahkan para malaikat pun terkagum-kagum padanya. Dan dari kedermawanannya, Nabi Ibrahim sendiri mengatakan, andai kata aku punya anak laki-laki dan Allah meminta aku untuk mengorbankannya, maka niscaya aku akan korbankan dia. Dan seiring berjalannya, Nabi Ibrahim pun berhasil mendapatkan anak laki-laki yang soleh, yaitu bernama Ismail alaihissalam. Lalu pada suatu malam, tepatnya pada malam 8 Dzulhijjah, Allah pun menguji ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya untuk memenuhi janjinya menyembelih putra kesayangannya.
Dan pada awal mimpinya Ibrahim belum sepenuhnya yakin dengan impiannya tersebut. Namun keesokan harinya, tetapnya pada tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Akhirnya Ibrahim pun mengetahui dan yakin dengan mimpinya bahwa mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutlah mimpi yang pertama tanggal 8 Dzulhijjah sebagai hari tarwiyah, dan mimpi yang kedua tanggal 9 Dzulhijjah sebagai yaumil Arafah. Dengan ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shamahu u'tiya minal ajri ma la ya'lamuhu illallah." Barang siapa yang berpuasa pada hari tarwiyah, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar yang tidak ada satupun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaum Arafah faqala yughfiru sanatal madiyata wal baqiyata. Sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah, maka beliau menjawab, berpuasa yaum Arafah dapat menghapus dosa selama 1 tahun yang sudah lewat dan 1 tahun yang ada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada malam ketiga, Nabi Ibrahim bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Maka ia bertekad untuk memenuhi nadarnya, yaitu menyembelih Ismail alaihissalam. Dan jadilah hari itu dinamakan Yaumin Nahr, yaitu hari penyembelihan. Namun dengan keteguhan Ibrahim mentaati perintah Allah sebagai sang pencipta segala-galanya, yang namanya iblis laknatullah selaku musuh Allah dan musuh seluruh makhluk hidup, merasa terbakar, tidak rela dengan cara Ibrahim alaihissalam. Lalu iblis menggoda Ibrahim dan keluarganya dengan rayuan-rayuan mautnya, dan berputar-putar dari Ibrahim, kemudian Siti Hawa, Siti Hajar, dan sampai yang terkecil yaitu Sayyidina Ismail alaihissalam. Dengan berulang-ulang kali iblis menggoda, namun iblis pun akhirnya sia-sia. Ibrahim dan keluarganya tidak sedikit pun tergoyah, sampai-sampai Ibrahim dan keluarganya pun mengusir dan melempar iblis dengan batu untuk menjauh darinya. Dan jadilah pelemparan batu tersebut dengan sebutan Ramyul Jimar, yaitu melempar jamrah, Jumratul Ula, Jumratul Wusta, wa Jumratul Aqabah. Dan ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita bahwa jika sebuah keluarga kuat dengan keistiqomahan dalam ketakwaannya, maka akan mampu mendatangkan kasih sayang, keridhaan, kemakmuran, keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan sesudahnya nampak nyata kesabaran dan ketaatan Nabi Ibrahim, Siti Hajar sebagai istrinya dan Ismail sebagai putra kesayangannya, yang terdapat cikal bakal lahirnya para nabi-nabi dan orang-orang soleh sebagai kelangsungan kehidupan dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghentikan penyembelihan tersebut dan menggantinya dengan seekor domba yang diambil langsung dari sorga untuk disembelih mengganti Nabi Ismail alaihissalam. Dan akhirnya terjadilah penyembelihan domba tersebut sebagai tebusan dan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disunahkan bagi yang mampu untuk berkurban dalam setiap tiba waktunya Yaumin Nahr sampai selesainya ayyam tasyrik. Dan keistimewaan berkorban ini sempat tercium oleh Nabi Daud alaihissalam dulu, dan Nabi Daud pun mempertanyakan hal itu langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi ma thawbu man dhahiya min ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Wahai Allah, sebagai Tuhanku, sebagai Tuhan semesta alam, apakah pahala orang-orang yang berkorban dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala,
thawbuhu an mu'tiyahu bi kulli sya'ratin ala jasadi 10 hasanatin wa amhu anhu 10 sayiatin wa arfa'a lahu 10 darajatin wa lahu bi kulli sya'ratin qasrun fil jannah wa jariyatun minal huril ain wa markabun min dhawatil ajniha. Allah Subhanahu wa taala menjawab, pahala tersebut adalah aku akan memberi ganti satu helai bulu hewan kurban dengan 10 kebaikan, dan aku akan menghapus karenanya 10 keburukan, mengangkat karenanya 10 derajat, dan dari setiap helai bulu korban akan diganti di akhirat dengan sebuah istana di sorga dan bidadari-bidadari yang amat cantik jelita dan hewan tunggangan yang bersayap. Begitulah keuntungan bagi yang berkurban, yang benar-benar menjanjikan untuk kelangsungan hidup di alam akhirat, yaitu kehidupan sesudah kehidupan alam dunia yang kita tumpangi ini. Dan tentunya alangkah ruginya bagi mereka yang mempunyai kesempatan berkurban tapi tidak menjalankan kurbannya. Bahkan baginda Rasulullah SAW sendiri mengancam dalam sebuah sabdanya, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rizki untuk berkurban namun dia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Begitulah kerasnya Rasul mengancam, karena pada dasarnya berkurban bukan hanya untuk kemaslahatan orang lain, namun kemaslahatan yang sangat besar adalah untuk dirinya sendiri yang akan mengangkat harkat martabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang tidak berkurban tadi seakan-akan benar-benar menjauhkan dirinya sendiri dari Allah dan Rasulnya, sedangkan rizkinya Allah yang memberikan, dan di dalam rizkinya tersimpan rizki untuknya dan orang-orang yang sekelilingnya. Dan hari raya Idul Adha ini benar-benar menceritakan tentang seorang yang sangat dermawan dan keteguhan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa melahirkan kedermawanan juga keteguhan jiwa dalam berbakti taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga kita menjadi hamba yang baik, hamba yang membawa keluarga menjadi keluarga yang baik, bahagia di alam dunia dan bahagia nanti di alam akhirat. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala tawfiqi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu
فانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واصلح ذات بينهم اللهم بارك أقوالنا وأحوالنا وعلومنا وأعمالنا ومالنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته